Kami mengucap syukur senantiasa Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna atas setiap kami Tuhan. Perlindungan-Mu sempurna atas setiap kami. Dan kami datang dalam hadirat-Mu, kami bawa hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah apa yang kami persembahkan ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami serahkan ibadah siang hari ini dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Engkau yang beracara dari awal, pertengahan hingga sampai akhirnya nanti. Kami percaya mujizat-Mu terjadi Tuhan di setiap kami, umat-Mu yang percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat pasti terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Katakan tiada berubah kuasa-Mu, tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat pasti terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat pasti terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Dengan segenap hatimu katakan, tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat pasti terjadi. Selama
terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Lebih lagi nyatakan, selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat pasti terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat pasti terjadi.
hanya Engkau Tuhan. hanya Engkau, Hanya Engkau. pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sekali lagi nyatakan hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau, Oh, hanya Engkau. pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sekali lagi katakan tinggal di dalam. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Sebab Engkau Tuhan yang ajaib buat kami. Kami tahu Engkau Tuhan sedang membawa kami dari waktu ke waktu untuk naik dan tidak pernah turun. Engkau sedang membentuk hati kami supaya kami berkenan kepadamu. Sempurna dan tidak bercacat celah. Untuk menyongsong kedatanganmu yang kedua kali. Terima kasih buat siang ini. Sampaikan isi hatimu buat kami supaya kami mengerti akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Karuniakan bagi kami roh hikmat, pengertian dan wahyu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan Yesus Kristus. kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Saya ucapkan shalom semuanya. Haleluya. Saudara, di latar belakang ya, di background ini adalah sungai Kaisar. Sungai Keister, saudara. Jadi sungai Keister ini adalah sungai yang berada di kota Efesus, atau kota Efesus ini ada di muara sungai Keister. Ya. Jadi kenapa bisa kelihatan kelok-keloknya sungai ini? Karena sungai itu mengalami pendangkalan. Mengalami pendangkalan, saudara. Itu setelah apa? Pemberontakan jemaat di Efesus kepada Tuhan. Karena dia tidak merespon dengan benar teguran yang disampaikan oleh Tuhan. Mari kita lihat di dalam Wahyu pasal yang kedua. Jadi saudara, kita lewat sungai Keister ini kita belajar bahwa
sesuatu yang di dasar itu bisa kelihatan ketika apa? Mengalami pendangkalan atau mengalami masa kering, saudara. Dan ini selalu dimulai dari hati manusia. Ya, saya bacakan buat saudara. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jika engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi Sungai Kester itu bisa kelihatan dasarnya karena telah mengalami pendangkalan, saudara. Karena setelah jemaat Efesus ini tidak merespon warning atau teguran dari Tuhan, pada tahun 600 sekian, kota Efesus itu mengalami gempa bumi dan tsunami, saudara. Sehingga hari ini kota Efesus yang lama ini mengalami pendangkalan sejauh 8 km, saudara. Dan Sungai Keister ini juga mengalami pendangkalan. Dan gempa bumi itu mengubah struktur tanah sehingga mata air yang tadinya membual bisa tertutup dan bahkan mata air itu bisa berpindah, saudara. Karena Sungai Keister ini mata airnya adalah di pegunungan Izmir, sekitar 100 sekian kilometer dari muara. Tetapi ketika gempa bumi itu terjadi dan tsunami itu mengubah struktur tanah. Sehingga kalau kita lihat dari keadaan sungai itu sekarang airnya tinggal sedikit saja. Padahal itu sebenarnya sungai itu besar. Karena pada waktu kejayaan kota Efesus, kota Efesus itu menjadi pelabuhan dan pelabuhannya itu di mulut Sungai Keister itu. Sehingga kapal-kapal bisa masuk sampai ke dalam. Tetapi karena pendangkalan itu kemudian kota Efesus mengalami kehancuran dan mengalami kemerosotan, saudara. Para saudagar-saudagar itu meninggalkan kota Efesus, kapal-kapal besar meninggalkan kota Efesus. Bahkan juga para pelajar-pelajar meninggalkan kota Efesus. Karena apa? Kota Efesus itu menjadi kota terbesar kedua di zaman Kekaisaran Romawi. Dan itu menjadi kota pelajar. Di mana di kota itu ada perpustakaan yang terbesar, saudara. Dan juga ada
yang namanya hall yang besar pada zaman waktu itu. Dan akhirnya ketika bencana alam itu terjadi, kota itu ditinggalkan penghuninya. Padahal pada waktu itu, pada abad itu, kota itu dihuni sekitar 250.000 orang. Sehingga untuk ukuran waktu itu, kota itu adalah kota yang besar, saudara. Dan saudara, memang ketika semua baik-baik, ketika mereka ini menikmati kemakmuran, kemurahan Tuhan, itu dasar itu tidak kelihatan, saudara. Makanya saudara, apa yang di luar ini sebenarnya casingnya saja. Seringkali Tuhan memberikan teguran saudara kepada seseorang, kepada jemaat itu, karena Tuhan itu tahu hal yang mendasar saudara. Dan kita ketahui ternyata saudara, kita tahu begitu mengalami kekeringan saudara, itu ternyata apa? Mata airnya berkelok-kelok saudara. Nah, kita belajar dari sini, ini tentang hati orang Efesus saudara. Kenapa? Ketika mereka baik-baik semua saudara dan merasa baik-baik, dan ketika dia menerima teguran mereka tidak respon. Padahal Tuhan sudah memberikan warning, kalau kamu tidak bertobat, aku akan mengambil kaki Dian itu dari tempatnya. Ya, di ayat 7 ini dikatakan siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh. Jemaat yang ada di Efesus ini kurang apa saudara? Dia berkarunia. Karena di ayat yang kedua dan ketiga ini saudara, kalau kita lihat bagaimana jemaat itu bisa membedakan mana itu hamba Tuhan yang benar atau tidak, rasul yang benar atau pendusta. Saudara. Itu punya karunia Roh, membedakan roh yang benar, yang benar-benar saudara. Bahkan dikatakan jemaat ini nyaris sempurna. Karena di ayat 2 dikatakan aku tahu segala pekerjaanmu. Baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Jadi artinya jemaat di Efesus ini bukan jemaat-jemaat yang malas. Dan mereka karena apa? Punya nature ya, punya apa namanya, di dalam dirinya itu orang yang antusias, orang yang pekerja keras. Sehingga ketika dia menjadi percaya Yesus, mereka menjadi orang-orang yang diberkati luar biasa. Kenapa? Latar belakang jemaat-jemaat yang ada di Efesus ini, orang-orang Efesus itu adalah penyembah berhala. Yaitu mereka dengan dibuktikan adanya kuil Dewi Artemis atau Dewi Diana yang itu masuk dalam 7 keajaiban dunia. Saudara. Tetapi berita yang disampaikan oleh Rasul Paulus itu membuat masyarakat Efesus lebih tertarik Yesus yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Tapi ternyata saudara, ada fase-fase dan fase demi fase, ada ujian saudara yang mereka tidak lulus. Yaitu apa? Respon. Dia orang yang tekun. Bahkan yang kedua dikatakan, aku tahu bahwa engkau tidak sabar terhadap orang-orang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Ini bukan pada orang-orang jahat, pencuri, penculik, kemudian perampok. Bukan sudah. Tetapi ini berbicara tentang apa? Gembala-gembala palsu, tentang apa namanya, domba yang serigala yang berbulu domba, saudara. Ini bukan jahat secara apa namanya yang kelihatan, tetapi ini orang yang menyebut dirinya rasul, tetapi dia jahat untuk mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri. Dan seringkali banyak gereja-gereja jemaatnya itu
Tidak lebih pintar dari gereja jemaat di Efesus. Tidak bisa membedakan mana ini yang asli, mana yang palsu, saudara. Maka seringkali saya ingin sampaikan bahwa untuk menandai Injil dan Taurat itu sederhana. Orang mengkhotbahkan Injil atau mengkhotbahkan Taurat. Orang yang mengkhotbahkan Injil, orang yang mengkhotbahkan Taurat atau Perjanjian Lama selalu dengan motivasi supaya. Tetapi seorang pengkhotbah Injil itu akan membawa orang itu melakukan karena, bukan supaya. Kamu menabur supaya kamu diberkati. Saudara, kalau orang mengasihi Tuhan, dia akan melakukan perintahnya. Perintah Tuhan adalah menabur maka akan menuai. Di situ. Jadi bukan supaya, tapi karena. Nah, orang-orang Efesus ini saudara, kalau kita melihat surat-surat Paulus di dalam kitab Efesus, itu mereka orang-orang yang menerima pengajaran sehat. Sehingga mereka tidak bisa didustai. Dan hari-hari ini kan saudara, banyak hamba-hamba Tuhan juga mendustai jemaat dengan bahasa-bahasa yang manis, saudara. Bahkan ada hamba Tuhan yang tidak menganjurkan vaksin, diri menganjurkan tidak vaksin, dirinya sendiri vaksin, saudara. Kan itu saudara, membuat kekacauan, saudara. Lah, saudara, jemaat Efesus tahu mana ini pendusta, mana ini tidak pendusta. Jadi mengerti betul, mengenal betul. Ini kalau nggak punya karunia marifat, hikmat dan karunia membedakan roh, nggak bisa, saudara. Kemudian saudara, jemaat ini kita lihat ayat 3 ini dikatakan, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Jadi jemaat ini jemaat yang tabah. Tahan uji terhadap penderitaan. Artinya jemaat ini menghidupi yang namanya Injil. Karena menjadi Kristen itu adalah pikul salib. Dia mempraktekkan dengan betul, saudara. Pikul salib. Mampu melewati setiap penderitaan itu dengan sabar. Dan bahkan dikatakan berikutnya, dan engkau tidak mengenal lelah. Dia jemaat yang melayani, yang tidak berhitung-hitung. Tetapi ada yang hilang, saudara. Ini seringkali tanpa sadar setiap rutinitas itu menjebak seseorang kepada agamawi. Rutinitas itu membawa orang kepada agamawi. Doa yang berulang-ulang sama itu membawa orang kepada mantra, saudara. Sehingga segala yang dilakukan itu sebagai rutinitas. Berapa banyak orang itu sekalipun menderita, kalau itu memang ritmenya penderitaan terus, itu menganggap itu sesuatu yang wajar, yang biasa. Jadi buat jemaat Efesus itu tidak mengenal lelah melakukan, ini sesuatu yang rutinitas, akhirnya terjebak kepada rutinitas. Terjebak kepada agamawi, ibadah yang agamawi. Tidak ada sesuatu yang baru. Dia kehilangan passion ketika melakukan. Kehilangan gairah ketika melakukannya. Sehingga Tuhan itu melihat hati, saudara. Tuhan ngerti area yang paling dalam di alam bawah sadarnya. Bahwa orang-orang Efesus itu melakukannya tidak lahir dari hatinya. Tapi karena sebuah rutinitas. Maka saya bersyukur adanya pandemi ini. Ini mematik atau memicu yang namanya kepermukaan. Orang yang fasik kelihatan fasiknya. Orang yang sungguh-sungguh kelihatan sungguh-sungguhnya. Orang yang malas ibadah kelihatan yang malas ibadah. Orang-orang yang berdalih, saudara, orang yang takut kelihatan. Kalau tidak ada pandemi tidak kelihatan, saudara.
Orang ke gereja bebas ke gereja, tapi mana yang sungguh-sungguh dan tidak ini tidak kelihatan. Tapi hari ini kita bisa melihat dan kita juga bisa melihat diri kita. Sebenarnya aku ini penakut, pengecut atau apa, saudara? Karena apa, saudara? Situasi, keadaan, penderitaan itu seringkali diizinkan Tuhan untuk kita mengenal siapakah sebenarnya kita. Supaya yang tersembunyi itu apa? Disingkapkan. Dan teguran Tuhan kepada jemaat di Efesus pasal yang keempat itu sebelum sungai Kester itu mengalami pendangkalan. Sebelum sungai Kester itu mengalami mengecil mata airnya. Tetapi ketika semua baik-baik, ketika saudagar-saudagar itu masih berdagang di kota Efesus. Ketika kapal-kapal besar itu masih masuk ke kota Efesus. Ketika penghasilan mereka masih baik-baik semuanya. Karena apa? Tuhan ini ngerti area di alam bawah sadar kita. Makanya saudara, saya satu kali ketika mimpi saudara dari satu perjalanan. Dan sebelum sampai rumah saudara, saya melihat di tetangga ini ada mangga yang ranum, masak. Tiba-tiba saya ada keinginan untuk mengambilnya, saudara. Tapi sebelum kesampaian mengambil, saudara, saya sudah terbangun dari mimpi. Saya ngerti bahwa mimpi itu ada 3 waktu, yaitu sebelum jam 12, jam 12 sampai jam 3, dan jam 3 sampai jam 5. Mimpi yang sebelum jam 12 itu mimpi yang dipengaruhi oleh jiwa. Jiwa waktu menghadapi masalah di sepanjang hari. Entah itu masalah dikejar-kejar tukang piutang, konflik dengan orang lain, ya. Itu ketika sebelum jam 12 itu masih mempengaruhi. Makanya ada orang-orang kalau dikejar-kejar, contoh kejar-kejar apa? Kejar-kejar orang gila. Ternyata bangun-bangun, ternyata setengah 12. Itu karena dipengaruhi. Tetapi mimpi jam 1 sampai jam 3 ini sebenarnya itu keluar dari alam bawah sadar. Ada sesuatu di alam bawah sadar ini yang harus diselesaikan. Sebelum dan sesudah kita kenal Kristus. Ini apa? Tuhan mau kita ini ngalami restitusi. Kita membawa setiap persoalan itu dan minta pengampunan kepada Tuhan. Dan saya seringkali dibangunkan jam 2:30. Ketika mimpi itu kaget. Apa yang Tuhan sampaikan kepada saya? Dan apa yang saya mengerti ternyata apa? Di alam bawah sadar saya itu masih ada keinginan yang jahat. Saudara. Nah, dari situ saya mengerti saudara. Karena apa? Dosa itu bagi kekristenan itu bukan ketika melakukan. Ketika kita memiliki keinginan itulah dosa saudara. Karena apa? Ketika kita percaya Yesus, kita sudah dibaptis, kita itu menerima yang namanya hati nurani yang baik. Sehingga ketika kita itu memiliki hati nurani yang tidak baik, kita langsung ngerti ini dosa. Hingga saya selesaikan, saya minta pengampunan, saya minta disingkapkan. Kenapa ini di alam bawah sadar saya masih ada keinginan jahat. Ingin mengambil mangga tetangga saya. Saudara. Itu restitusi. Sehingga saya ngambil waktu doa. Dan saya nyembah Tuhan dan saya melakukan restitusi. Minta ampun. Karena apa? 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, Allah itu setia dan adil. Dan dia akan mengampuni segala dosa kita. Dan menyucikan kita dari segala pelanggaran. Bukan karena saya sudah mengambil mangga tetangga. Tapi lewat mimpi itu saya mengerti bahwa di dalam saya masih ada bersarang kejahatan manusia. Niat jahat, saudara. Ini saudara, dan teguran ini ternyata tidak direspon dengan benar oleh
jemaat yang ada di Efesus. Tuhan berkata, aku mencela engkau. Sekalipun engkau sudah melakukan ini, kamu tetap sabar dalam penderitaan, kamu tidak kenal lelah. Kamu berkarunia, mempunyai karunia membedakan roh. Kamu berbahasa roh. Ya saudara, tetapi aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ini saudara. Ini Tuhan tahu ya apa yang ada di alam bawah sadar. Jemaat yang ada di Efesus. Makanya respon itu penting, saudara. Saya melihat Tuhan itu mengasihi jemaat yang ada di Efesus. Maka dia menyampaikan teguran yang nyata. Tetapi orang-orang Efesus tidak merespon dengan benar. Dan kalau kita perhatikan saudara, dari kota besar yang namanya Efesus itu melahirkan banyak gereja. Bahkan Paulus ini ya ketika melahirkan gereja di Efesus ini saudara. Itu ada Priscilla dan Aquila ini, pengusaha besar dan juga para penatua-penatua. Ketika Paulus sebelum meninggalkan misi rasulinya, dia berangkat ke Yerusalem untuk dipenjara, saudara. Dia mengundang jemaat penatua, tua-tua dari kota Efesus ke Miletus. Dan mereka datang. Artinya mereka adalah orang-orang kuat secara finansial. Tetapi ternyata ya saudara, kita lihat mereka melakukan itu. Tuhan mau ingin lebih lagi, bukan hanya seperti biasanya. Sehingga teguran ini saudara, ingin membawa orang-orang Efesus naik. Kenapa saudara? Kekristenan itu ketika kita berkata sudah cukup, kita akan berhenti. Tuhan mau ya, orang-orang Efesus naik dan tidak pernah turun. Tetapi respon mereka salah. Dia berkata, mungkin dia berkata begini. Aku udah lakukan ini, semua sudah lakukan, ini sudah lakukan, apalagi. Makanya ketika seseorang itu sudah kehilangan visi, hidupnya akan jadi liar. Udah cukup. Kalau di perjanjian lama ada kisah seorang janda yang nabi yang berhutang. Ketika dia tuang minyak, ya sudah tidak ada bejana lagi, berhentilah minyak itu. Selama tidak ada passion, ya, tidak ada gairah, itu melakukan itu sebagai sebuah kebiasaan, sebagai sebuah rutinitas. Dan itulah agamawi. Makanya cara ngecas ini saudara, yaitu apa? Membaca firman. Membaca firman. Membaca firman. Dan telinga ini ternyata menepati tempat yang penting. Karena apa? Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Tetapi respon dari jemaat di Efesus ini tidak mau mendengarkan. Tidak mau meresponi teguran ini. Padahal Tuhan menyediakan. Dia katakan barang siapa menang dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Mungkin hari ini kita baru melihat apa sih yang ada di dalam saudara kita, teman kita. Ketika masa pandemi ini, kita baru tahu. Oh ternyata selama ini motifnya ketahuan. Melewati pandemi ini orang kelihatan motifnya. Tuhan tuh tahu motifnya. Makanya seringkali saya mendapati ketika orang itu ditegur. Ini kan teguran ini bukan karena melakukan sesuatu. Tetapi karena ada sesuatu. Nah beda saudara. Kalau orang Kristen itu saudara mengakui salah itu baru setelah
dia melakukan tindakan dan ketahuan, ya, tindakan salah dan ketahuan baru mau mengaku salah. Itu jauh panggang dari api. Artinya saudara, standarnya itu sangat jauh. Ini standar-standar dunia sudah ketahuan salah masih, mari kita buktikan di pengadilan. Masih menyewa pengacara. Tapi kekristenan tidak. Kekristenan Tuhan memperlengkapi kita dengan apa? Hati nurani yang baik. Sehingga ketika sesuatu yang tidak baik itu ada, kita langsung terasa. Jemaat-jemaat di Efesus ini saudara, ini bukan karena sebuah tindakan kejahatan Tuhan menegur mereka. Tetapi karena motif, kayak dia kehilangan passionnya, kehilangan kasihnya yang semula. Kenapa? Tuhan tahu, bisa merasakan bedanya. Nah saudara gini, orang yang melayani, yang menyanyi ya, itu lahir dari hati dengan karena skill itu berbeda. Saya pernah satu kali ketika pelayanan di satu daerah, nah waktu itu diundang seorang penyanyi saudara, yang dulunya penyanyi yang sudah bertobat. Ya, nyanyinya apa? Karena wanita ingin dimengerti, saudara. Tapi ketika dia nyanyi rohani sama WL-nya, saya bilang sama worship leader-nya, saya bisa merasakan kehadiran Tuhan itu lewat pujian yang kamu nyanyikan, bukan lewat artis yang menyanyi. Makanya orang-orang ini saudara, kalau dalam pelayanan itu orang sudah mendua, artinya sudah bercabang hatinya. Itu ada yang tercampur. Pemain musik, worship leader, ya, singer. Itu kalau sudah menyanyi di kafe dan menyanyi di gereja, itu suaranya hambar. Enggak ada enggak ada gairah passionnya kepada Tuhan, udah hambar saudara. Nah seringkali banyak orang ketika ditegur yang seperti itu, loh kan enggak apa-apa. Saudara, orang-orang Efesus ini ditegur Tuhan itu bukan karena tindakannya. Tetapi Tuhan melihat sesuatu yang hilang, yaitu passionnya, gairah. Karena apa? Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Makanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini pandemi ini akan menunjukkan siapakah kita. Karena lewat situasi keadaan ini sebenarnya Tuhan hanya ingin mengetahui, ingin menunjukkan kepada saya dan saudara seberapa kuat pondasi iman kita. Karena ketika Tuhan Yesus datang yang dicari adakah iman di bumi. Kalau situasi yang seperti ini saudara ini goyah, kekurangan goyah, pendapatan menurut goyah saudara. Ada peristiwa yang lebih besar yang akan kita hadapi. Makanya pandemi ini, mari kita belajar hidup sebagai orang-orang yang diberkati. Orang yang diberkati itu bisa mengucap syukur dalam segala hal. Dalam situasi baik, tidak baik, ya, situasi panen, situasi panas, kering, atau hujan, bisa mengucap syukur. Yang kedua, orang diberkati Tuhan itu bisa menikmati, saudara. Kita makan bisa menikmati, kita tidur bisa menikmati. Dimanapun kita berada bisa menikmati kehadiran Tuhan. Kenapa? Kita harus percaya bahwa Tuhan itu turut bekerja dalam segala hal. Dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Saya melewati fase demi fase dalam hidup saya. Tuhan mengajarkan banyak hal. Dan bahkan Tuhan memperlihatkan kematian demi kematian. Bukan hanya waktu masih kanak-kanak, saya hampir mati. Usia 2 tahun terlempar, tercebur di kolam. Ketika usia belasan tahun, terlempar di bawah bus. Ya saudara, usia 20-an ke atas, saya hampir ketabrak bus.
Dan tahun 2014 ketika ke Israel yang berapa itu? Ketiga, saudara. Saya hampir masuk ke Pulau Andaman karena gravitasi buminya. Padahal 1 minggu sebelumnya pesawat MH380 barusan hilang, saudara. Tapi di situ saya diajarkan, Tuhan kalau aku hari ini mati, tutup mata ketemu Tuhan, beres. Tetapi saudara, makanya saudara, kita ini adalah orang-orang yang tersisa. Dari sekian banyak orang yang hari ini kematian bertubi-tubi saudara, di mana-mana. Kalau hari ini saya dan saudara ada, kita harus bisa berkata apa yang engkau ingin aku lakukan bagimu Tuhan. Tuhan ingin mengembalikan kasih mula-mula kita kepada Tuhan. Ada berita Injil kabar baik yang harus disampaikan kepada semua orang. Karena hari ini tanpa melangkah kemanapun saudara, kita ini bisa melakukan misi penginjilan. Melalui apa? Membagikan traktat lewat media saudara. Membagikan firman Tuhan lewat media sosial saudara. Dan hari ini tidak perlu izin, saudara hanya menggunakan sedikit kuota saja. Tidak mahal. Tapi berapa banyak orang yang menggunakan kesempatan yang seperti ini untuk membagikan kabar baik. Mari kita bangun yang namanya apa? Kasih mula-mula. Karena kalau kita tidak memelihara kasih mula-mula, apa yang kita lakukan itu menjadi kering, saudara. Dan ketika bencana itu datang itu membuktikan. Bencana yang datang itu membuktikan. Saya buktikan saudara, ketika saya hampir mengalami kecelakaan pesawat. Itu semua orang pulang dari ziarah. Banyak dari berapa rombongan dari Israel pulang. Ada yang dari dari Arab Saudi. Namanya apa itu kalau ziarah umroh saudara. Dia umroh. Tetapi ketika pesawat itu mengalami diturun gitu saudara. Sama si kamar mandi. Mereka berteriak-teriak ketakutan saudara. Saya waktu kejadian itu langsung pegang besi kursi dan saya berkata, Tuhan, kalau hari ini aku mati, aku tutup mata ketemu Tuhan. Kalau hari ini aku hidup, berarti ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup saya. 2014 dan sampai hari ini. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mari kita belajar meresponi. Masalah itu akan ada dan akan ada. Setiap waktu itu kita selesai masalah masih ada masalah baru. Itu hanya salah satu cara Tuhan. Supaya kita ini waspada dan berjaga-jaga. Kita berdoa dan berjaga-jaga. Kita membangun manusia roh kita. Supaya waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita ini mengambil bagian dan menerima yang namanya makan yang disediakan Tuhan. Dari pohon kehidupan yang di Taman Firdaus. Maka izinkan Tuhan itu membawa saudara melewati padang gurun, melewati keadaan, melewati situasi. Apapun dan responi dengan mengucap syukur. Nikmati saja. Karena tanda orang yang diberkati, yang ketiga mampu berbagi. Kita berbagi. Berbagi kabar baik. Berbagi Berbagi informasi. Ya. Bukan informasi yang menakutkan, sudah. Juga bisa mewariskan apa yang baik kepada generasi kita. Hari ini banyak yang namanya generasi yang hilang. Ini lost generation. Anak-anak enggak sekolah sekian 2 tahun ini ngalami kehilangan, sudah. Kepekaan sosial akan hilang. Karena apa? Usia emas mereka ini tidak berinteraksi dengan sesama temannya. Ini yang harus kita doakan. Sehingga ketika
kita ini punya kesempatan beritakan kabar baik kepada mereka. Mulai berinteraksi. Karena nanti ada masanya saudara, itu masa musim dingin. Sehingga apa? Ketika orang dingin satu dengan yang lain. Karena lewat pandemi ini, kita ini diberangus komunikasi kita langsung dengan orang lain. Kita diberangus interaksi sosial kita. Makanya saudara, kita mari kembali kepada kasih mula-mula. Kita harus mendobrak, ada banyak cara untuk menjadi pematik buat kita. Untuk kita kembali kepada cinta yang mula-mula. Sehingga ketika bencana apapun itu tidak pernah menghancurkan yang namanya mata air dalam hidup kita. Karena Tuhan berkata, ketika Roh Kudus turun atas kamu, dia akan menjadi mata air yang membual-bual. Tidak bergantung keadaan seperti sungai Kester ini saudara. Menjadi kering dan ngikut dia kering saudara. Mari kita bangkit berdiri dan kita berdoa. Haleluya. Haleluya. Mungkin saudara berkata aku sudah meninggalkan penyembahan berhala. Sama seperti orang-orang Efesus sudah meninggalkan Dewi Artemis dan Dewi Diana. Mereka berkarunia, mereka orang yang tabah, orang yang tahan uji. Tapi Tuhan berkata, kau kehilangan kasih-Mu yang sempurna. Lebih dari yang telah kukenal, lebih dari yang telah kupikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukur Haleluya. atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan berbicara itu selalu benar. Ketika Tuhan berbicara kepada orang-orang Efesus, sungai Kester itu belum mengalami pendangkalan. Bencana itu belum terjadi. Gempa bumi, tsunami itu belum terjadi. Tetapi orang-orang Efesus tidak meresponi dengan benar. Dia berpikir apa yang dia lakukan itu sudah benar, sudah cukup. Tapi apa yang terjadi? Ketika mereka tidak meresponi dengan benar, gempa bumi terjadi, tsunami terjadi, dan kota itu mengalami pendangkalan 8 km. Sungai Kester yang tadinya airnya itu meluap. Tapi setelah gempa bumi, sungai itu ditinggalkan kapal-kapal besar, ditinggalkan para saudagar. Kota itu menjadi reruntuhan. Berapa banyak hari-hari ini lewat pandemi ini banyak orang yang hatinya tinggal reruntuhan. Saudara, kenapa orang-orang Efesus tidak merespon? Karena ternyata ketika terjadi
pendangkalan baru kelihatan bahwa ternyata mata airnya itu berkelok-kelok. Jalannya air itu berkelok-kelok. Makanya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau engkau suka berdalih hatimu berkelok-kelok, tidak lurus, ini waktunya engkau bertobat. Sebab Tuhan melihat kedalaman hati kita. Tuhan mengetahui apa yang ada pada dasar hati kita, bahkan alam bawah sadar kita. Tuhan mau kita menikmati apa yang Tuhan janjikan. Tuhan mau kita ini menikmati makan dari pohon kehidupan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Saudara, kalau saat ini, hari ini saudara menerima teguran, mari bertobat. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa ku kasih, ia ku tegur dan ku hajar, supaya hatinya itu berbalik. Saudara, Dia Bapa yang sayang anak-anaknya. Dia ingin saudara dan saya itu mencapai apa yang Tuhan janjikan, menggenapi apa yang Tuhan firmankan. Bukan sebaliknya berjalan menurut nasihat orang fasik, menurut kemauannya sendiri. Dan biarlah hari ini Tuhan memberikan anugerah kepada saudara dan saya, supaya kita memiliki hati yang lurus. Karena Tuhan mau kita naik dan tidak pernah turun. Tidak berkata sudah cukup, bahkan saudara sudah puas diri. Tuhan mau lebih lagi dan lebih lagi dan lebih lagi. Orang mata kaya sih. Dan kami percaya hari ini yang sakit disembuhkan, yang lemah terima kekuatan yang baru. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat hari ini, memberikan teguran bagi kami melalui Sungai Kester, dasar Sungai Kester yang berkelok-kelok dan mengalami pendangkalan itu. Biar hidup kami Tuhan disegarkan kembali, dipenuhkan kembali dengan kasih-Mu ya Tuhan. Sehingga hidup kami tidak menjadi kering, sehingga tidak menjadi pendangkalan. Tapi kami terus haus dan lapar akan Kau. Ora mata kasih kita kura lama sandara bapa batakara lamas. Sehingga kami dapat melihat dengan jelas jalan-jalan rancangan-Mu yang sempurna. Kami dapat mengerti apa yang harus kami lakukan. Kami doakan atas keluarga kami, atas gereja-Mu, atas kota kami ya Tuhan, dan atas negeri kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan kami tahu apa maksud Tuhan. Tuhan izinkan pandemi ini ada, sehingga kami tidak kehilangan arah, kami tidak kehilangan visi, kami tidak kehilangan kesetiaan, tidak kehilangan ketekunan, dan tidak kehilangan gairah untuk mengasihi Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur buat ibadah pagi dan siang ini. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terus berbesar kapasitas kami dan semua jemaat-Mu.
Supaya kami menjadi orang-orang yang kuat menabur, kuat diberkati dan kuat menjadi berkat. Kami punya Tuhan yang sanggup melimpahi kami dengan segala berkat dan sampai berkelimpahan. Maka kami mau hidup sebagai orang-orang yang diberkati Tuhan. Kami dapat mengucap syukur di dalam segala keadaan kami. Kami dapat menikmati apapun situasi keadaan. Terima kasih Tuhan. Dan kami menjadi orang-orang yang dapat berbagi kepada sesama kami. Dan lebih dari itu, kami dapat menjadi berkat dan mewariskan kepada generasi-generasi kami. Terima kasih buat siang hari ini. Karena Engkau Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, setiap hari dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jemaat-Mu yang tidak hadir pada pagi siang ini, biar mereka boleh menikmati streaming. Berikan mereka gairah untuk mengasihi Engkau, gairah untuk mencintai Engkau lebih dari pekerjaan mereka, lebih dari keluarga mereka, lebih dari segala sesuatu yang mereka miliki ya Tuhan. Sehingga tidak mengalami pendangkalan, tidak mengalami kekeringan, kehancuran, dan juga tidak mengalami puing-puing yang ditinggalkan, tapi boleh menikmati suasana surga turun, menikmati surga di dalam hidupnya, menikmati surga di dalam segala situasi dan keadaan, menikmati surga di bumi ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita kembali kepada aktivitas kami, mari angkat kedua belah tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Sebab Tuhan mau saudara itu menjadi orang-orang yang kuat untuk diberkati. Meminta anugerah kekuatan untuk mengulurkan tangan buat orang lain. Kekuatan untuk menaburkan benih. Kekuatan untuk mewariskan. Dan itu semua datang daripada Tuhan. Karena kekuatan itu dari Tuhan. Oh Ramasandara Babatakaya Sekiri Teguh. Kinatakana ya lama senamo sere. Kimitina moya sandara la moya sere. Kimaya sana ya lama sande. Dan sekarang terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, Dia sudah buktikan, Dia curahkan darahnya bagimu. Supaya segala berkat yang dijanjikannya kepada Abraham, kepada Isa dan Israel itu digenapkan dalam hidupmu, keluarga rumah tanggamu, usaha pekerjaanmu, studi kuliah pelayananmu. Dan Tuhan membuatmu berhasil, berkelimpahan dan berkemenangan. Seorang pun jangan takut, gentar atau khawatir. Tetapi percayalah, Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya, sampai kesudahan zaman, sampai Maranatha Tuhan datang kembali dan membawa kita masuk dalam kemuliaan yang kekal. Haleluya. Mari semua yang percaya diberkati dan siap jadi berkat sama-sama katakan amin.